Shalom, selamat malam bagi kita semua. Seberapa kita yang ada, kita akan kembali berkumpul, kita akan bersekutu bersama, dan kita akan mempelajari bersama firman Tuhan, ya. Dan kita akan sharing diskusi di akhir daripada pendalaman kitab suci bersama kita ini. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang tanda penunjuk jalan, ya. Tanda penunjuk jalan. Dan ayat intinya terdapat dalam Yohanes 20 ayat 30 dan 31 yang berbunyi, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini tulisan Rasul Yohanes, ya, Rasul Yohanes di akhir-akhir daripada kitab Yohanes, salah satu dari kitab Injil, ya. Nah, sebagai pendahuluan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat kenapa Yohanes menulis kitab Injil. Dan kita lihat tadi di ayat intinya, ya, di situ dikatakan supaya banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias. Ya, Kristus dan Mesias itu artinya sama, ya. Anak Tuhan. Dan percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, sehingga beroleh hidup yang kekal. Itulah alasan kenapa Rasul Yohanes menulis kitab Injil. Ya, itulah alasan kenapa Rasul Yohanes menulis kitab Injil. Dan kita akan melihat mujizat-mujizat awal, ya, yang dibuat oleh Tuhan Yesus, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan mereka yang merespon dengan iman, sehingga kita pun melakukan hal yang sama, yaitu meresponi mujizat-mujizat daripada Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Bagi kita yang sudah percaya, tentunya akan menguatkan iman percaya kita. Tapi bagi mereka, mungkin ada dari antara kita yang kurang percaya, atau nanti akan dilihat di YouTube, mungkin bagi saudara-saudara sekalian, teman-teman yang lain yang melihat, nah, pada saat mereka menonton ini, mereka pun akan menjadi percaya. Ya, mari kita lihat bersama kitab Yohanes. Nah, kita akan melihat tanda pertama di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1-11. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian memiliki Alkitab, boleh dibuka. Nah, ini adalah tanda pertama yang dibuat oleh Yesus Kristus, ya. Di situ Yesus mendatangi pesta pernikahan, ya, di Kana. Dan di situ pestanya kehabisan anggur. Lalu kemudian Yesus membuat air biasa menjadi anggur untuk dinikmati oleh semua orang yang datang ke pesta tersebut, ya. Dan di situ menjadi penguat iman bagi para murid, karena para murid sudah dipanggil oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus, dan kemudian pada saat mereka mengikuti guru mereka, lalu kemudian mereka melihat tanda tersebut, sehingga mereka pun semakin dikuatkan. Oh, kami sudah membuat keputusan yang tepat, bahwa guru kami atau yang kami ikuti ini, seorang Yesus Kristus, dia bisa melakukan mujizat. Nah, itu tanda pertama yang dibuat oleh Yesus Kristus, ya. Kita lihat ilustrasinya di sebelah kanan. Yesus membuat air menjadi anggur. Nah, kita bisa hubungkan dengan Ulangan 26 ayat 8, ya. Ulangan 26 ayat 8 saya akan bacakan. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir, tulisan daripada Nabi Musa, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Nah, perlu kita ketahui semua bahwa Nabi Musa adalah nabi besar, baik di kalangan Yahudi, di kalangan Kristen, dan juga bahkan di kalangan Muslim. Ya, karena Nabi Musa ini memiliki suatu daya tarik tertentu, yaitu membuat banyak mujizat. Ya, dan di dalam Ulangan 18 ayat 15, di situ dikatakan bahwa
seorang nabi akan datang seperti Nabi Musa, ya. Saya akan bacakan bersama Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Musa bahwa seorang nabi akan datang dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, kata Musa, ya, dan akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, jadi sudah dibilang bahwa akan ada nabi seperti aku, seperti Nabi Musa. Dan ingat, Nabi Musa ini terkenal dengan banyaknya mujizat yang dia buat, ya. Ingat baik-baik, ya, Nabi Musa ini terkenal dengan banyaknya mujizat atau tanda-tanda ajaib yang dia buat. Ya, kita tahu 10 tula, ya, air menjadi darah, tula kedua katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit bara, hujan es. Bayangkan, dari langit turun hujan seperti es, ya, belalang, lalat pikat, dan lain-lain. Ada banyak, ya, sampai kegelapan, ya, yang meliputi tanah Mesir, dan terakhir anak sulung mati. Jadi ada banyak sekali tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan melalui Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini adalah nabi besar di kalangan Yahudi, kalangan Kristen, dan bahkan kalangan Islam. Dan Ulangan 18 ayat 15 mengatakan, Musa mengatakan akan ada nabi datang di antara tengah-tengahmu, dan dia akan seperti aku, ya, dan engkau harus mendengarkannya, ya. Ulangan 18 ayat 15. Sekarang kita bandingkan dengan Matius 17 ayat 5. Saat Tuhan Yesus dibaptis juga di situ ada, inilah anakku yang kukasihi, dan ini di Matius 17 ayat 5. Nah, ini pada saat Yesus dipermuliakan, ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan di situ dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Suara yang sama pada saat Yesus dibaptis, suara itu muncul kembali pada saat Yesus dipermuliakan di atas gunung. Dan kata-katanya seperti ini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ya, jadi nubuatan sudah tergenapi. Ulangan 18 ayat 15 dikatakan akan ada nabi seperti aku, dengarkanlah dia. Ya, nabi seperti aku yang mengadakan banyak tanda mujizat, dengarkanlah dia. Dan di dalam Matius 17 ayat 5, suara yang sama pada saat Yesus dibaptis, suara ini juga datang kembali pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung, dan suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, dan kita coba hubungkan, ya, antara Nabi Musa dengan tanda kutip, ya, Nabi Yesus, ya. Karena Yesus juga sebagai manusia dia adalah seorang nabi, ya. Dikatakan bahwa tulah pertama di Mesir adalah air menjadi darah. Ya, kita tahu, ya, pada saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir, Musa mengadakan suatu tanda, dan tanda itu adalah air menjadi darah. Dan kalau kita lihat, Sungai Nil itu adalah pusat penyembahan daripada orang-orang Mesir. Ya, itu adalah bukan sekedar sungai biasa, tetapi sungai yang bahkan dipuja. Ya, karena merupakan seperti sumber segala kehidupan di Mesir. Ya, dan itulah sebabnya banyak orang yang datang kepada Sungai Nil, dan Sungai Nil juga dianggungkan oleh orang-orang Mesir. Dan kemudian sungai itu airnya menjadi darah. Dan di kesempatan yang lain, Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Ya, kalau air menjadi darah menjadi seperti kematian, tapi air yang menjadi anggur di pesta pernikahan menjadi sesuatu yang membawa berkat. Dan ingat, bahasa asli daripada anggur ini bisa artinya anggur yang memabukkan, bisa artinya anggur yang press murni atau masih segar, ya. Itulah wine, ya. Dan anggur ini tentunya anggur yang tidak memabukkan. Itulah sebabnya, ya, dikatakan host dari pemimpin daripada pesta tersebut mengatakan bahwa anggur ini adalah yang terbaik.
Ya, karena tidak mungkin seseorang yang mabuk memiliki pikiran yang cukup jernih untuk membedakan mana anggur yang biasa dan mana anggur yang luar biasa, ya. Dan terbukti bahwa air itu, anggur tersebut bukan anggur biasa tapi anggur yang luar biasa. Ya, walaupun tidak memabukkan tapi rasanya luar biasa. Nah, itulah tanda pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu air menjadi anggur. Lalu tanda kedua. Nah, mujizat-mujizat dicatat oleh Yohanes supaya banyak yang percaya kepada Yesus. Tadi kita sudah lihat ya, dikatakan supaya banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 54, saya akan bacakan. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Nah, ini menandakan bahwa Rasul Yohanes sengaja menulis tanda yang pertama yaitu air menjadi anggur, dan tanda yang kedua adalah yang kita bisa lihat ilustrasinya di gambar sebelah kanan, yaitu seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit keras. Anaknya sakit keras, dia tahu, dia dengar tentang Yesus yang populer, sudah mulai populer ya, saat itu. Rasul Yohanes sengaja menulis tanda pertama adalah air menjadi anggur. Tuhan Yesus membuat air biasa menjadi anggur. Dan yang kedua, dan di ayat 54 kita bisa baca, Yohanes 4 ayat 54, itulah tanda kedua. Jadi Rasul Yohanes sengaja menunjuk inilah tanda pertama, inilah tanda kedua. Apa itu tanda kedua? Ya ini kita bisa lihat di kanannya. Pegawai istana punya anak, dia sakit keras, dan dia datang kepada Yesus yang katanya bisa melakukan mujizat. Siapa tahu dia punya pengharapan. Dia datangi Tuhan Yesus dan dibilang, tolong sembuhkan anakku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat sekilas cerita ini, ya seakan-akan agak sedikit kasar nadanya. Ya, Tuhan Yesus katakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ya, tapi sebenarnya, nah ini kita bisa lihat, Yesus tahu bahwa pegawai istana itu telah menjadikan kesembuhan anaknya sebagai prasyarat imannya. Ya, dan Yesus menunjukkan bahwa sakit rohaninya lebih kritis daripada sakit keras anaknya. Nah, ini kita bisa lihat ya aplikasinya kepada hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan saya pernah menjumpai seseorang misalnya, dia putus sekolah, keluarganya tidak punya uang ya, untuk membayar biaya pendidikannya. Anak ini masih remaja, masih kecil ya, masih relatif kecil lah, remaja, karena masih SMP saat itu. Dan ibunya katakan bahwa anak tersebut yang saya kenal, ini kesaksian orang tuanya, anak tersebut tidak akan mau menginjak gereja sebelum dia mendapatkan uang yang cukup untuk bisa bersekolah. Dan hal itulah yang terjadi kepada perwira ini. Perwira ini di dalam hatinya sudah memiliki prasyarat, sebelum saya percaya kepada Yesus, sembuhkan dulu anakku. Itulah kurang lebih yang ada di dalam hati daripada perwira ini, ya, pegawai istana ini. Oleh sebab itu, di dalam Yohanes 4 ayat 48, ya, Yesus katakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yesus tahu isi hati daripada pegawai istana tersebut, dan Yesus menegurnya. Kamu sudah menjadikan prasyarat iman kepadaku, yaitu anakmu harus sembuh. Yesus tegur dia, bahwa sakit rohani yang engkau miliki lebih keras, lebih kritis daripada sakit kerasnya sakit anakmu, kurang lebih seperti itu. Ya, ditegurlah oleh Tuhan Yesus. Nah, perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mujizat itu sendiri tidak membuktikan kemesiasan Yesus. Tidak ya. Mujizat itu hanya mengungkapkan adanya kuasa supranatural. Nah, kita semua harus perhatikan ini baik-baik. Mujizat tidak pernah membuktikan, ya, bukan membuktikan bahwa ini dari Tuhan. Kenapa? Karena setan pun bisa memiliki kuasa supranatural. Ingat ya, Matius 24 juga mengatakan Mesias palsu, nabi-nabi palsu mengadakan tanda-tanda mujizat yang tentunya membawa kita jauh dari Tuhan.
Ya, tapi ingat, mujizat itu bukan cuma dari setan, tapi mujizat juga berasal dari Tuhan. Jadi kita harus benar-benar mendalami firman supaya kita tahu bahwa pada saat seseorang melakukan mujizat, kira-kira kita digiring lebih dekat kepada Tuhan atau tidak. Ya. Makanya tidak sedikit orang yang mau kaya pergi ke dukun. Pergi ke dukun supaya cepat kaya. Atau dia sakit, dia pergi, ya mungkin ke dukun juga untuk disembuhkan, tapi semuanya harus ada tumbal. Nah, itu berbedanya ya. Kalau pergi ke setan dan pergi ke Tuhan Yesus. Kalau ke Tuhan tidak pernah ada yang namanya tumbal. Ya. Cukup berserah kepadanya dan mujizat itu terjadi. Dan kembali kepada cerita. Akhirnya, orang itu memiliki iman kepada Yesus dan dia mendapati bahwa imannya kepada Yesus tidak sia-sia. Ya. Akhirnya setelah dia ditegur, ingat dia ditegur ya. Setelah dia ditegur bahwa engkau mengalaskan imanmu kepada mujizat, kalau engkau ya tadi ya ayat 48, kalau engkau tidak melihat tanda dan mujizat, engkau tidak percaya. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan tahu isi hati setiap orang dan dengan kasih karunia-Nya Tuhan kabulkan apa yang dia inginkan, ya. Dan orang ini saya percaya juga menjadi alat Tuhan ya di dalam rumah istana tersebut. Dan akhirnya dia katakan dia percaya, ya. Dan dia percaya dan dia tahu akhirnya pada saat dia pulang imannya itu tidak sia-sia. Kenapa? Waktu dia pulang dikatakan anakmu sembuh. Dia sampai tanya, jam berapa? Dan pada saat dikatakan baru dia ingat, wah, saat itulah tepat persis pada saat Yesus mengatakan anakmu akan hidup, akan sembuh. Dan dia semakin percaya. Luar biasa ya. Itu tanda kedua. Nah, lalu kemudian mujizat di kolam Bethesda. Wah, di situ ada orang yang 38 tahun lumpuh katanya, tidak bisa jalan. Ya. Nah, saat seseorang sakit untuk waktu yang lama, Bapak Ibu, terkadang sakit itu menjadi hal yang biasa, ya. Menjadi hal yang biasa dan tidak sering dan seringkali, maaf ini salah tulis, seringkali orang tidak mau meninggalkan ketidakmampuannya, ya. Tidak jarang ini ya, tidak jarang orang tidak mau meninggalkan ketidakmampuannya. Makanya saat itu Tuhan Yesus datang kepada orang ini. Kalau kita lihat ya, Yohanes 5, Tuhan Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Ya, ayat 6. Maukah engkau sembuh? Tuhan katakan, ya tentu saja orang itu mau sembuh ya. Tapi Tuhan mau melihat kesungguhan hatinya, apakah dia benar-benar mau sembuh atau tidak. Ya, ini mungkin suatu pelajaran penting bagi kita. Terkadang, dan bukan terkadang, seringkali orang-orang mempunyai suatu kekurangan, tetapi orang ini tidak mau bergerak untuk meninggalkan kekurangannya itu. Nah, ini praktikalnya ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak mau meninggalkan ketidakberdayanya itu atau ketidakmampuannya itu. Cuma ada sikap pasrah tanpa mau berkembang. Nah, ini yang kita harus rubah mindset kita. Ya, tadi pagi saya ada sempat renungan bersama dengan orang tua kami, ya, dan di situ dikatakan bahwa kita harus memiliki mentalitas seorang pemenang. Kita harus bergerak maju, jangan cuma diam di tempat. Ya, kita berbicara tentang seorang pemenang yang mau melakukan segala sesuatunya yang terbaik, dan tentunya kita biarkan Tuhan melakukan the rest, ya sisanya. Karena kita juga harus banyak berdoa. Kalau cuma melakukan terbaik tanpa berdoa, itu namanya orang sombong. Kita tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tapi kembali, banyak orang dalam ketidakmampuannya atau dalam sesuatu hal yang dia tidak bisa, tidak mampu ya, dia tidak mau berkembang menjadi suatu hal yang kebiasaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datangi orang tersebut dan Tuhan Yesus katakan, engkau mau sembuh? Ya, karena tidak sedikit orang yang bahkan pengemis di luar sana yang tidak mau untuk melakukan suatu daya untuk keluar dari kemiskinannya, misalnya. Ya, ya. Maunya saya sudah pernah bertemu dengan orang-orang ya dan dikatakan mereka ada
sekolah jalanan supaya anak-anak tidak hidup meminta-minta lagi. Ya, itu ada program dengan teman saya, sahabat saya. Lalu kemudian setelah 1-2 bulan, kemudian beberapa orang tidak datang ke sekolah di jalanan itu. Didatangilah ke rumahnya. Setelah didatangi ke rumahnya, ternyata anak-anak jalanan itu, tidak semua puji Tuhan, tapi ada beberapa yang lebih suka untuk meminta-minta di jalan daripada menjadi pintar, untuk menjadi seseorang yang lebih sukses tentunya di kemudian hari. Nah kembali, nah itu praktikalnya. Kembali Yesus bertanya kepada orang tersebut, maukah engkau sembuh? Dan orang tersebut bilang, mau. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, di perikop Yohanes 5 ayat 1-15, ya, orang ini mau dia sembuh. Dan ingat, di situ Yesus tidak meminta orang tersebut untuk beriman kepadanya. Yesus tidak bilang, percayalah kepadaku. Tidak. Yesus hanya berkata, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Dan orang itu, luar biasanya, iman orang tersebut sangat kuat, dan dia memegang teguh perkataan Tuhan Yesus, dan dia melakukannya. Ya, Yesus tidak memberinya jaminan akan bantuan ilahi, tapi orang tersebut tetap percaya. Bisa saja orang itu berhenti sejenak. Pada saat dia mencoba untuk bangun, lalu dia berhenti. Ah, ini orang benar nggak sih? Saya sudah 38 tahun ini lumpuh. Dia tidak bilang dia dari Tuhan. Dia cuma sekedar berkata, bangunlah. Ah, saya nggak percaya. Dan kalau dia berpikir seperti itu, dia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tapi dia percaya perkataan Yesus. Dan oleh karenanya, semakin diteguhkan. Nah, kita bandingkan dengan Petrus. Saya suka nih. Ya, pada saat kita bedah Alkitab, kita bandingkan dengan Petrus. Pada saat Petrus disuruh apa? Berjalan di atas air. Ingat, pada saat Petrus disuruh berjalan di atas air, ingat pada saat Yesus menghampiri perahu yang sedang dinaiki oleh murid-muridnya, di tengah malam mereka pikir itu hantu. Oh, pada saat mereka lihat, oh itu ternyata Yesus, guru kita. Dan Yesus katakan, Petrus kemudian jalan menghampiri Yesus. Bisa dia berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Luar biasa. Bisa dia menghampiri Tuhan Yesus. Tapi kemudian, kita tahu bersama ya, kalau ada yang belum tahu ya saya akan ceritakan kembali. Imannya mulai goyah. Ya, angin semakin keras meniup dan dia baru melihat, oh saya sedang berjalan di atas air. Tapi bukannya semakin percaya, tapi dia semakin entah kenapa, mungkin karena dinginnya malam atau tidak percaya bahwa saya benar-benar bisa melakukannya, imannya makin goyah. Lalu kemudian dia mulai jatuh ke dalam air dan akhirnya sudah mulai tenggelam, lalu kemudian Tuhan Yesus bantu angkat dia. Bandingkan dengan orang ini yang 38 tahun lumpuh. Tidak sedikit pun dia ragukan perkataan orang yang di depannya dia, yang dia tidak tahu itu siapa. Ya. Lalu kemudian akhirnya dia bisa berjalan. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mujizat itu nyata. Ya, mujizat itu nyata. Sama seperti 2000 tahun yang lalu Tuhan bisa membuat orang ini berjalan, ya. Maka Tuhan yang sama bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang memiliki masalah, apapun itu atau sakit penyakit, Tuhan bisa menyembuhkanmu. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Masalah kita terlalu kecil di hadapan Tuhan. Mujizat itu nyata. Tapi kemudian kita lihat, keras hati. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa memang mujizat itu tidak membuktikan bahwa seseorang itu datang dari Tuhan. Ingat ya, karena di dalam kitab Wahyu, setan juga akan membuat mujizat-mujizat palsu. Apakah setan bisa membuat tanda-tanda ajaib? Bisa juga. Ya, walaupun ada banyak juga para pengikutnya atau namanya antek-antek daripada setan membuat mujizat-mujizat palsu. Ya, sulap-sulap palsu. Nah, itu juga banyak ya. Trik-trik palsu. Walaupun setan juga bisa membuat, ya, karena setan itu adalah roh. Dan setan itu bisa melakukan tanda-tanda ajaib juga, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi sudah dikatakan ya, kitab Wahyu mengatakan, Matius 24 mengatakan, Lukas juga mengatakan bahwa tanda akhir zaman, setan juga akan melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, tetapi bila mana kita melihat suatu mujizat yang benar-benar mujizat,
Ya, itu artinya supranatural. Dan kemudian mujizat ini membawa kita lebih percaya kepada Tuhan dan lebih mau menekuni firman Tuhan. Berarti itu kan dari Tuhan, mujizat. Nah, bahaya kalau kita menolaknya. Nah, ini ya. Karena tidak sedikit Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang ini, zaman ini, saya melihat banyak orang yang sudah mulai mengentengkan ya, mujizat-mujizat Tuhan. Ya, mengentengkan. Teman saya pernah tolong di Bangkok sana. Harusnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tim medis mengatakan juga dia harus mati harusnya. Sudah mati. Saya dapati dia eh, tengah hari. Temannya dapati dia dahulu di dalam kamar tempat dia tinggal saat itu. Dia adalah turis pada saat itu di Thailand. Didapati di dalam kamarnya sekitar jam 9. Saya baru datang ke tempatnya, ditelepon agak terlambat oleh temannya. Saya datang ke tempatnya sekitar jam 12, jam 1. Sudah benar-benar keadaannya payah. Lalu kemudian kita bawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, kemudian ditindak lama. Ya, ya. Singkat cerita, baru diadakan sekitar jam 5 atau 6 didapati bahwa pecah pembuluh darah di otak. Ya, harus segera dieksekusi untuk dioperasi. Harus segera, kalau tidak bahaya. Harus segera dieksekusi untuk tindakan ya, untuk dibedah. Tapi prosesnya cukup lama oleh karena ya saudara-saudarinya mungkin susah dihubungi dan lain-lain. Akhirnya saya ambil keputusan cepat ya, karena saya percaya Tuhan Yesus pasti akan membantu saudara saya ini. Lalu kemudian saya katakan kepada dokter jam 7, jam 8 malam, ya silakan dioperasi dokter. Tapi ternyata setelah saya bilang sama dokter terlambat, dia sudah ada di waiting list. Karena sudah ada beberapa orang yang sudah dijadwal untuk operasi. Dan akhirnya saudara saya ini dioperasi sekitar jam 3 pagi dini hari. Bayangkan, jam 9 pagi didapati dalam keadaan pingsan, tidak berdaya, tidak tahu dia mulai pecahnya itu kapan, dan hari berikutnya di jam 3 pagi baru dioperasi. Makanya dokter bilang sudah tidak ada harapan sebenarnya. Tapi kemudian saya beranikan diri, saya berdoa untuk dokter, saya bilang sama nurse-nya, saya akan doakan dokter-dokter dan nurse di sini, dan saya akan doakan teman saya ini, tolong yang lakukan yang terbaik. Singkat cerita, kami pulang, ada kakak saya juga di situ, saya dan kakak saya, kita pulang, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mujizat itu nyata. Besoknya, saudara saya ini, saudara ya, dia itu bisa bicara, dia cuma bisa halo, halo, seperti itu. Itu sudah mujizat, karena kata tim medis di sana biasanya lama dulu baru pulih, tapi dia sudah bisa berbicara pada saat itu, walaupun masih takabur ya bicaranya. Yang sangat disedihkan, singkat cerita beberapa bulan kemudian, saya bertelepon dengan dia, dan dia sudah jauh lebih baik, sudah bisa bicara dengan lancar. Saya katakan, wih bro, masih ingat bro ya, yang lalu di Thailand ya bro ya, aduh memang Tuhan baik ya bro. Dan dia katakan, oh iya, rumah sakitnya luar biasa ya. Canggih tuh rumah sakitnya. Wah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tegur dia. Bro, you know what? You should have died that night. Saya katakan, mau dokter sejago apapun, rumah sakit secanggih apapun, kamu tuh harusnya mati. Saya katakan kepada dia. Tapi Tuhan Yesus sayang kamu. Makanya ada mujizat. Tapi saat ini banyak orang yang mengentengkan mujizat, seakan-akan itu adalah kebetulan. Ya, dan lihat ini di gambar ini. Ya, sambungan daripada yang kita lihat tadi, 38 tahun lumpuh. Tapi orang Farisi, ahli Taurat mengatakan, ini orang nih tidak benar tetap. Mereka tidak percaya. Ya. Yohanes 5 ayat 16. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Hanya karena Tuhan Yesus ya melakukan mujizat pada hari Sabat, maka kita lihat
Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala menghakimi Tuhan Yesus bahwa ini bukan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sengaja melakukannya pada hari Sabat untuk menggiring mereka semua pada suatu kebenaran Alkitab yang lebih dalam. Kalian itu terlalu mendewakan hari Sabat, tapi kalian tidak melihat cinta kasih dari si pembuat hari Sabat. Ya, karena kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tahu, bangsa Yahudi bahkan membuat 39 hukum tentang hari Sabat. Yang itu tidak ada dalam kitab Taurat, tapi dibuat oleh mereka. Dibuat-buat lebih tepatnya. Ya, jadi tradisi manusia. Jadi orang tidak mendapat sukacita lagi hari Sabat, tapi seperti orang-orang yang benar-benar dalam suatu kelaliman atau suatu suatu keadaan yang tidak enak pada hari Sabat. Makanya Tuhan Yesus datang untuk meluruskan bahwa Bapakku juga bekerja pada hari Sabat. Oleh sebab itu, nah ingat, Tuhan Yesus tidak meniadakan hari Sabat, tapi Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, oleh sebab itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, itu dia. Ya. Tapi kalau tradisi Yahudi tidak seperti itu. Hari Sabat itu benar-benar, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tidak boleh meludah. Engkau sudah menyiram tanaman hari Sabat. Tidak boleh. Tidak boleh pencet tombol lift. Engkau sudah bekerja. Bayangkan. Nah, itulah yang Tuhan Yesus tegur. Ya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu pada hari Sabat. Padahal itu adalah tidak sampai seperti itu juga ya. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini 38 tahun dalam penderitaan dan Tuhan Yesus sembuhkan pada hari Sabat. Membuktikan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang penuh berkat. Ya. Bukan penuh dengan bersungut-sungut atau kesedihan hati. Nah, mengapa para pemimpin agama tersebut begitu dibutakan? Itu karena kejahatan hati mereka. Itu karena kepercayaan mereka yang salah tentang Mesias. Ingat ya, mereka berpikir bahwa seorang Mesias itu akan menjadi raja untuk membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Roma. Dan mereka salah baca tentang Alkitab ya, karena mereka baca tentang konsep kedatangan Yesus yang kedua kali nanti, yang sangat mulia ya, datang sebagai raja. Ya. Walaupun yang pertama itu juga sebagai raja, tapi di dalam kitab Yesaya juga dikatakan bahwa Yesus kedatangannya pertama kali untuk menderita. Nah, itulah mereka salah tafsir Alkitab. Belum ditutupi juga dengan kejahatan hati mereka, kemunafikan mereka, ya, haus kekuasaan, dan itu sudah ditegur oleh Tuhan Yesus semuanya ya dalam Matius 23 ya, tentang kemunafikan orang-orang Farisi. Ya. Dan mereka tidak bergantung kepada Tuhan, mereka bergantung kepada otoritas mereka. Saya punya kuasa, semuanya harus mendengar kepada saya. Dan itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Nah, mungkin akan saya bacakan Yohanes 5 ayat 38 sampai 42 ya. Nah, di sini dikatakan, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Lihat, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, kata Tuhan Yesus. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Ya, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, sering mencari hormat untuk dirinya sendiri. Nah, tidak heran saat ini pun ada banyak orang-orang Farisi, dan semoga itu tidak kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita mau disanjung sebagai orang yang rohani, kita mau disanjung sebagai seorang pemimpin yang cakap, yang pintar, dan lain-lainnya, tahu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan segala sesuatunya kita lakukan untuk memuji diri kita. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan termasuk saya, hati-hati. Pada saat kita mungkin berkhotbah, apakah kita sedang mengkhotbahkan Tuhan Yesus, atau supaya mengajak orang untuk mengagumi bahwa saya ini bisa berkhotbah. Pada saat kita menyanyi, apakah kita sedang mengagungkan Tuhan kita, atau kita mau mengajak semua orang untuk, luar biasa ini Saudara Reinhard ini punya talenta karunia yang luar biasa, bisa menyanyi dengan yang suara yang luar biasa baik.
Ingat segala sesuatu puji hormat kemuliaan untuk nama Tuhan. Bahkan dalam perbuatan baik kita, kesaksian kita, nyanyian kita, apapun itu, jangan sampai membawa hormat kepada diri kita sendiri. Mungkin kita bisa membohongi orang lain atau membohongi diri kita sendiri, tetapi Tuhan tahu isi hati kita masing-masing. Ya, segala hormat puji kemuliaan untuk Tuhan saja. Dan kita hanya bisa bergantung kepadanya. Yang terakhir, ya, klaim Tuhan Yesus. Nah, Yohanes 5 ayat 16 sampai 18 yang tadi sudah saya katakan lebih awal, Yesus tidak pernah meniadakan Sabat. Ingat, tapi Yesus meluruskan konsep Sabat. Pada saat itu dia melakukan mujizat di hari Sabat dan dia katakan bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat. Bapakku juga bekerja pada hari Sabat, tapi bekerjanya bukan konsep duniawi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bekerjanya adalah melakukan perbuatan baik, tetap memelihara hidup Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan saya, memberikan matahari kepada orang yang baik dan juga yang jahat, memberikan udara oksigen kepada kita semua. Itulah pekerjaan Bapa di surga. Dan pada hari Sabat pekerjaan itu tidak berhenti untuk berbuat baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tidak ada kutipan di dalam Alkitab Yesus katakan hari Sabat itu kutiadakan. Tidak ada. Hari Sabat tetap ada, tapi kembali konsepnya salah. Salah kaprah. Ini imam Farisi ya, ahli-ahli Taurat. Salah kaprah. Mereka pikir hari Sabat itu benar-benar menunjukkan jubah kemegahan kita bahwa saya ini orang beragama. Tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, kata Tuhan Yesus ya. Dilabur seperti kuburan yang mewah luar biasa, tapi dalamnya penuh dengan kemunafikan. Jangan sampai seperti itu. Dan di dalam Yohanes 5 ayat 16 sampai 18, Tuhan menyamakan dirinya, dia katakan Bapakku selalu bekerja, ya, dan aku pun melakukan hal yang sama. Yesus menganggap Tuhan itu adalah Bapanya. Orang Farisi semakin emosi karena Yesus menganggap dirinya sama dengan Bapa di surga. Nah, ini dia nih. Dan lebih jauh, Yesus juga membela dirinya dengan 3 langkah. Yesus mengatakan hubungannya dengan Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca Yohanes 5 ayat 25 sampai 30. Memang tidak ada pekerjaan yang kulakukan atas diriku sendiri. Karena pasti Bapa dengan aku bekerja bersama-sama. Bahkan Yohanes 10 ayat 30 dikatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Luar biasa. Tidak bisa kita katakan hal seperti itu. Itu hujat kepada Tuhan. Kalau seandainya itu tidak benar. Tapi nyatanya Tuhan Yesus semakin diberkati. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Tetapi memang Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa ada saksi baginya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia katakan, engkau sudah lihat ya, Yohanes Pembaptis bersaksi tentang aku. Ya. Itulah anak domba Allah, kata Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya pada saat dia sedang membaptis. Dan dia menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga katakan mujizat-mujizatnya bersaksi tentang aku. Betul yang tadi saya katakan bahwa mujizat, tanda-tanda ajaib bisa merujuk kepada Tuhan, bisa merujuk kepada setan. Tapi kalau ternyata Tuhan Yesus semakin mendekatkan kita kepada Bapa di surga, berarti harusnya semua imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat harus tahu bahwa Yesus Kristus itu datangnya bukan dari setan, tetapi dari Bapa. Itu sebabnya pada saat mereka mengklaim, oh ini dia nih dari setan dia dapat kuasa. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Masakan setan melawan setan? Kalau ada pemerintahan yang melawan pemerintahnya itu sendiri, maka kerajaannya ini akan terpisah-pisah atau akan pecah. Tapi Yesus katakan, aku datang dari sorga. Ya. Dan Yesus juga katakan, Bapanya bersaksi tentang aku. Bapakku bersaksi tentang aku. Dan bahkan kitab suci yang kau percayai, ya, ya, dan di dalamnya itu salah satunya penulisnya adalah Nabi Musa yang kalian sanjung, semua tulisan-tulisannya itu bersaksi tentang aku. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari kitab Kejadian, Kejadian pasal 1, Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya ini dengan firman. Yohanes 1 mengatakan firman itu menjadi manusia. Jadi dari kitab Kejadian pasal 1 sudah ada Tuhan Yesus di situ, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, sudah ada Tuhan Yesus di situ. Firman itu menjadi manusia. Dan bahkan pada saat manusia jatuh ke dalam dosa,
Kain persembahannya tidak diterima. Kenapa? Karena harus ada domba, harus ada penumpahan darah. Itulah yang terjadi, ditulis dalam kitab Ibrani. Dan penumpahan darah tersebut itulah sudah digenapi di dalam diri Yesus Kristus pada saat dia mati di kayu salib. Itu yang terdapat di dalam Daniel 9 ya, ayat 24 sampai 27 ya. Mengatakan bahwa pada saat ya ada penebusan tersebut, penumpahan darah tersebut, maka yang namanya upacara kurban dihentikan. Kenapa dihentikan? Karena domba sesungguhnya sudah mati, yaitu Yesus Kristus yang di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus katakan, Musa menulis tentang aku, tapi engkau tidak mempercayai tulisannya. Dan itulah sebabnya tulisan-tulisan Musa akan menentang engkau. Itulah yang diklaim oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pada malam ini. Pelajaran yang sangat penting untuk berjaga-jaga. Memang kita harus melihat apakah seseorang melakukan suatu tanda mujizat dan dia mengajak kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan atau lebih jauh. Kalau lebih jauh, berarti jangan ikuti dia. Ya, itu sudah dicamkan oleh Tuhan di dalam Matius 24 dan bahkan dalam kitab Ulangan. Ya, jangan dengarkan dia, itu bukan dari Tuhan. Ya, itu dari setan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hati-hati sama siapapun yang berbuat mujizat, kita harus kiblatnya itu tetap harus ke Alkitab. Apa yang dikatakannya tetap harus sesuai dengan firman. Walaupun dia bisa berbuat mujizat, apakah dia melakukan firman atau tidak? Kalau tidak, hati-hati. Di sisi lain, kalau benar-benar kita melihat suatu mujizat, ingat, jangan sampai jatuh kepada perangkap untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada Kristus, walaupun mempercayai Tuhan, dan bahkan dengan menjalankan doktrin yang benar. Ya, artinya saya percaya Tuhan, saya menjalankan doktrin yang benar, tapi kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, karena kita berpikir bahwa dengan perbuatan kita maka kita bisa masuk ke surga. Nah, itulah kaum legalis. Berpikir bahwa saya bisa masuk surga oleh karena saya rajin ke gereja. Saya bisa masuk surga oleh karena saya berbuat baik. Saya bisa masuk surga oleh karena saya begini, begitu, dan lain-lain. Tidak. Kita semua hanya bisa masuk surga hanya karena darah Kristus saja. Dan ingat kembali, pada saat kita mengalami mujizat, jangan anggap enteng dengan mujizat-mujizat itu. Biarlah mujizat itu membawa pujian-pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah, ya, Tuhanlah sumber segala sesuatunya. Ya. Dan biarlah dengan renungan kita ini, pendalaman kitab ini, kita bisa mengerti, membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan ingat, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai seperti ya imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat, walaupun mereka merasa mereka itu hidup benar, tapi mereka tidak mendapatkan perhentian sebenarnya di dalam Kristus. Ya, itulah yang ditakutkan. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Demikianlah pembahasan kita pada malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saatnya bagi kita untuk berbagi bersama ya. Ya, ada tambahan atau ada pertanyaan, silakan. Ya, saya hanya ingin sharing sedikit saja bahwa semua itu bisa diselamatkan atau kita bisa diselamatkan tuh hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Usaha apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita rencanakan atau kita hidupi dalam hidupan sehari-hari, itu tidak bisa menjamin atau tidak bisa menentukan keselamatan kita. Yang saya tahu itu karena hanya kasih karunia Tuhan. Nanti Pak Reinhard akan memberikan di mana letak ayatnya yang persis. Saya hanya sharing saja, karena kalau di kepercayaan lain itu juga ada bahwa yang menentukan kita bisa masuk surga itu hanya karena rahmat
Allah, kayak rahmat Tuhan. Sebaik apapun kita perbuatan kita di dunia, kalau Tuhan tidak memberikan rahmat kepada kita, nah ini orang lain saja percaya seperti itu. Apalagi kita yang benar-benar firman-Nya sendiri yang sudah datang ke dunia dan berbicara langsung kepada kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, tentunya bukan berarti kita jadi semau gua berbuat apa aja, karena kita juga harus membuat Tuhan itu dimuliakan oleh perbuatan kita. Kalau masalah nanti kita masuk surga atau tidak, itu yang hak prerogatifnya Tuhan. Nah, bukan berarti terus kita, ya udahlah terserah Tuhan lah, dan seperti itu. Tetapi itu di dalam perjanjian lama pun sudah disinggung, kalau atau bila mana kamu mendengar baik-baik suara Tuhan dan selanjutnya, nah itu nanti akan ada berkat. Kalau kita bicara tentang berkat di situ, nah, berkat salah satunya adalah berkat kasih karunia yang diberikan Tuhan. Nah, kalau di perjanjian baru mungkin lebih kepada apa namanya, istilah yang populer ya. Kalau kamu mengasihi aku, berarti kamu melakukan semua perintahku. Nah, sekarang kita mengasihi Tuhan atau tidak? Pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Krisno, luar biasa. Saksian yang bagus ya. Nah, ini saya ambil ayatnya di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Nah, ini teguran kepada kita semua, termasuk saya. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa, oh saya ini orang baik. Karena saya baik, saya bisa masuk surga. Itu salah besar ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi suatu pelajaran yang penting bagi kita semua untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus, lebih menghargai kematiannya, oleh karena bilur-bilurnya sajalah kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi kembali, jangan sampai kita anak-anak Tuhan, oh karena Tuhan sudah mati di kayu salib, kita tetap berbuat dosa. Itu salah ya Pak ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Tadi sudah dikatakan bahwa jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oleh sebab itu, apapun yang Tuhan katakan, kita harus ikuti, ya, kita harus lakukan sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan yang adalah Bapa kita di surga. Terima kasih banyak Pak Krisno, luar biasa itu kesaksiannya ya, menguatkan kita semua. Ada lagi yang mungkin dari yang lain? Cukup jelas. Ini tentang mujizat juga penting ya, penting bagi kita semua. Di era modern ini ada dua mainstream ekstrim yang saya lihat. Satu yang benar-benar tidak percaya sama mujizat, satu lagi yang mengutamakan mujizat di atas segala hal. Nah, ini dua-duanya saya bisa katakan di dalam firman Tuhan itu salah. Ya, karena mujizat tetap Tuhan bisa lakukan di sepanjang zaman. Tetapi kembali, mujizat itu bukan di atas segala-galanya. Harus kita ingat. Di atas segala-galanya adalah firman Tuhan. Karena di akhir zaman, setan pun akan memperdaya umat-umat Tuhan dengan mujizat. Nah, itu dia. Tapi beda cerita dengan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kita lihat betapa baiknya dia, ya, betapa berkarismanya dia. Dia membawa umat lebih dekat kepada Bapa di sorga, mengadakan mujizat, tapi tetap orang-orang Farisi, ahli Taurat semuanya, ya, menganggap rendah, ya, tidak mau percaya kepada mujizat itu. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan, engkau belajar
kitab Taurat itu menunjuk kepada aku, tapi engkau tidak percaya kepadaku. Ya, jadi itu Yesus menghardik akan kemunafikan daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, terima kasih, Pak Krisno. Ada lagi tambahan mungkin? Cukup jelas, Pak Pendeta. Oh, cukup jelas. Baiklah. Baiklah, kalau tidak ada lagi pertanyaan atau masukan, oke, saya akan pimpin doa nih.